Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di SDIT Al-Huda Bawean Channel, tentunya di acara Serba-serbi Alumni SDIT Al-Huda. Oke, kebetulan pada kesempatan kali ini, tepatnya di hari Senin, kita datang seorang bintang tamu yang luar biasa. I think it's very important. Do you know it? Karena dia adalah salah satu pemuda yang bisa dibilang salah satu pemuda yang memiliki motivasi yang tinggi. Ya, motivasi yang tinggi, terus habis itu juga memiliki prinsip dan juga memiliki sedikit kemauan yang luar biasa kuat untuk menyelesaikan sesuatu yang dia inginkan. Secara garis besar, saya akan memperkenalkan sebentar. Beliau adalah Mas Muhammad Fazlun Azam Askarullah, dan beliau dari angkatan ke-8 di SDIT Al-Huda, tepatnya mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Ya. Mungkin kepada Mas Azam, ya kita memanggilnya Mas Azam untuk lebih dekat lagi, silahkan memperkenalkan diri Mas Azam kepada para sahabat Al-Huda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazlun Azam Askarullah. Saya sekarang tinggal di Kebundaya dan saya termasuk alumnus SDIT angkatan yang ke-8. Oke, terima kasih banyak Mas Azam. Oke, pertama kali yang kita akan bahas nih sama Mas Azam, ini ada sedikit hal yang menarik. Tapi sebelum ke topik yang menarik itu, kita ingin tahu dulu bagaimana sih perjalanannya Mas Azam sebelum sekarang menjadi seperti ini. Nah, penasaran kan menjadi seperti ininya itu seperti apa? Nah, tentu makanya sebelum kita mengulik lebih dalam lagi, Azam, ini Ustadz mau bertanya ke Azam. Oke. Ya. Sebelum Azam masuk ke SDIT, kalau boleh tahu dulu TK di mana Azam? Dulu saya TK di TK Al-Huda. TK Al-Huda. Oke. Oke. Terus ketika Azam TK di Al-Huda, ya, terus habis itu mau ke SDIT, itu Azam dapat informasi dari mana? Azam dapat informasi SDIT ini pertama dari bunda dan orang tua. Habis itu ngasih tahu informasi itu ke saya, diskusi. Setelah setuju, saya daftar ke SDIT Al-Huda. Nah, pertama kali ketika Azam ya dikasih tahu sama bunda nih tentang SDIT, apakah waktu itu keinginan bunda 100% atau ada juga keinginan Azam untuk masuk di SDIT? Pertama itu bunda saya kayak kasih pilihan sekolah SD. Nah, saya itu pertama kan masih kecil. Saya milih pas itu bunda saya kan lagi ngajar. Nah, saya milih sekolah yang deketnya bunda aja. Pertama gitu mikir saya. Berarti Azam ada keinginan juga sendiri karena pengen juga dekat sama bunda, karena kebetulan bunda di situ juga mengajar ya. Tapi waktu itu kalau nggak salah di tahun itu bunda termasuk jadi kepala sekolah SDIT kan? Oke. Heeh. Ya, perlu teman-teman ketahui, jadi bundanya Azam itu adalah Ustazah Evi. Ustazah Evi, beliau itu dulu adalah kepala sekolah juga di SDIT Al-Huda. Nah, seperti itu. Jadi Azam ada kaitannya memang sudah di SDIT Al-Huda. Oke. Terus first impression pertama kali Azam ketika masuk di SDIT itu apa? Pertama itu kayak agak malu lah, kayak nggak terlalu malu sih, deg-degan gitu. Kan ketemu orang banyak. Nah, setelah dapat berminggu-minggu kan ketemu teman banyak. Jadinya kayak seru gitu. Kayak pengen di sekolah terus. Oh, iya. Tapi kan SDIT ini kan sekolah full day kan Zam ya? Oke. Dari pagi sampai sore. Menurut Azam itu melelahkan nggak sekolah ketika pagi sampai sore, atau milih yang sekolah pagi nanti habis itu pulang sebentar, habis itu masuk ke sore lagi, kira-kira gimana menurut Azam? Kalau menurut Azam, kalau sekali gitu dari pagi sampai sore itu nggak terlalu melelahkan karena langsung gitu setelah sholat istirahat langsung pelajaran lagi. Tapi kalau misalnya pulang kan kayak agak ada senangnya gitu, kayak bermain. Nah, setelah itu kan sekolah lagi karena setelah itu kayak ada males gitu, kayak ada rasa males. Iya. Mending sekalian gitu. Nanti sekalian ya, iya itu teman-teman. Jadi perlu
for your information nih untuk teman-teman di rumah sekalian, SDIT ini kan full day dari pagi sampai sore. Jadi tanggapan dari alumni angkatan 8 Azam itu tidak melelahkan karena langsung sekalian dari pagi sampai sore kan gitu. Nah, terus karena di SDIT Al Huda sendiri itu kan apa namanya, dari dulu itu sudah yang namanya sekolah tahfidz ya, Nggih. dengan basis ngajinya kiroati kan gitu. Nah, ada minat untuk menghafalkan azam itu ketika kelas berapa? Azam itu memiliki minat untuk menghafal itu pada saat kelas 3 akhir gitu, kelas 3 semester 2. Nah, pada saat itu dipegang oleh Ustadz Al-Munfarid. Iya iya iya. Jadi azam sudah memiliki ketertarikan untuk menghafal itu waktu kelas 3 SD semester 2 Nggih. dan dipegang langsung sama Ustadz Al-Munfarid. Iya. Nggih. Nah, teman-teman SDIT Al-Huda, teman sobat-sobat Al-Huda, perlu diketahui juga bahwasanya Ustadz Al-Munfarid itu adalah salah satu guru di SDIT juga, dan sekarang beliau melanjutkan di salah satu pulau juga di Pulau Bali, meneruskan pengalaman beliau di Amar TV Channel. Mungkin bisa teman-teman cari semua di Amar TV Channel Ustadz Al-Munfarid, dan ini muridnya. Masya Allah, kita ketemu langsung sama muridnya, seorang qori yang luar biasa. Oke, terus apa sih yang ketika azam kan baru keinginan nih, minat. Nggih. Apakah kelas 3 semester 2 itu azam sudah mulai menghafalkan atau belum? Sudah mulai. Sudah mulai. Itu udah dari semester 1, cuman minatnya itu di semester 2 lebih tinggi gitu. Lebih tinggi. lumayan. Terus habis itu ada nggak motivasi-motivasi dari Ustadz Al untuk azam sendiri ketika azam memiliki minat yang luar biasa di situ? Motivasinya itu pokoknya semangat, berdoa, Mm-mm. dan jangan lupa ikhtiar. Karena perbuatan tanpa doa itu adalah sombong. Maaf. Mm-mm. Nah, jika doa tanpa perbuatan itu bohong. Oke. Bagus itu teman-teman. Jadi ketika azam sudah memiliki niat yang luar biasa, terus habis itu semester 2 azam ya, Nggih. udah mulai tinggi niatnya, itu kira-kira itu sudah mendapatkan berapa juz kalau Ustadz boleh tahu ini, biar teman-teman juga tahu. Itu pas kelas 3 Mm-mm. Azam itu dapat cuma 1 juz. Juz 30. 28. 28. Pertama kali ngafal juz 28. Juz 28, luar biasa. Kebanyakan padahal di luar sana itu banyak yang menghafalkan juz 30 dulu karena juz amma itu paling mudah. Ternyata juz 28 azam di kelas 3 sudah hafal. Nah, terus ini menarik nih teman-teman Al-Huda ya. Azam sendiri ketika sudah juz 28 nih, langkahnya azam setelah itu kan pasti meneruskan. Ya. Nggih. Nah, ketika meneruskan itu di kelas berapa azam udah mulai menggeluti banget yang namanya tahfidz? Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 itu Azam itu pernah mondok. Nah, dari SDIT itu nyoba sama kakak kelas saya yang namanya itu Mas Raihan. Nah, itu saya ke Jawa, ke Surabaya, mondok di sana. Nama pondoknya itu Pondok Wildanus Solihin. Wildan Solihin. Oke. Oh iya. Terus Pondoknya itu programnya itu kayak khusus tahfidz sama pelajaran tentang kitab-kitab yang lain lah, kayak kitab kuning, kitab sorof dan lain-lain. jadi mulai penambahan lagi banyaknya di Pondok Wildan Solihin ini tadi. Nggih. Terus setelah pulangnya dari sana, Azam sudah dapat berapa itu? Dari Pondok Wildanus Solihin alhamdulillah meski cuma dapat 3 juz. 3 juz, Masya Allah. Kelas 4 SD udah dapat 3 juz itu luar biasa. Jadi juz 78, terus Juz 28, juz 30, juz 1. juz 1. Oh, Masya Allah. Ya. Terus habis itu ketika datang lagi ke SDIT Al Huda Bawean, kebetulan kan pasti Azam melanjutkan lagi nih. Ya kan? Nah, ketika sudah selesai di kelas 5 Azam kira-kira dapat berapa juz? Di kelas 5 kalau nggak salah itu kurang lebih dapat 5 juz. 5 juz, kelas 5. Nggih. Habis itu di kelas 6? Di kelas 6 dapat 7 sampai lulus. 7 sampai lulus, Masya Allah. Jadi Azam ini dari kelas 3 sampai kelas 6 bisa dikatakan di SDIT sudah mendapatkan 7 juz tabungan hafalan yang menjadikan dia bekal untuk pergi ke step selanjutnya. Nah,
selain dari tahfidz sendiri yang Azam dapatkan dari SDIT, apa saja yang apa namanya istilahnya yang Azam bisa dapat raih yang dari mungkin akademis ataupun non akademis, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Al-Huda. Alhamdulillah Azam di sini dapat kayak pelajaran agama, pelajaran umum, dan Azam itu pernah meraih beberapa kejuaraan tingkat lokal Masya Allah. Tingkat lokal di di Sangkapura. Singapura. Terus untuk apa namanya selain tingkat lokal, nasional mungkin Masih belum, belum. Kabupaten belum. belum ya. Nah, alhamdulillah. Jadi bukan hanya menghafalkan di SDIT, tapi juga bisa berprestasi, ini yang luar biasa. Jadi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi selama Azam, tapi menurut Azam nih ya, karena mungkin sekarang seorang hafid. Menjadi seorang hafid itu apakah setiap dari apa yang kita inginkan, kayak misalnya saya ingin juara di lomba ini, apakah itu menghambat atau malah itu mempermudah kita untuk belajar? Pertama itu tergantung orang. Nah, itu ada yang kalau misal pikirnya kayak deg-degan itu pasti kayak susah gitu. Kalau pikirannya susah. Tapi kalau misalnya orangnya semangat kayak lomba itu dijadikan pacuan. Nah, itu semakin semangat dalam menghafal Al-Qur'an. Berarti malah dijadikan motivasi ya. Nggih. Jadi bukan berarti ketika orang menjadi seorang hafid itu tidak berkarya ataupun tidak berprestasi. Dan yang di samping saya ini luar biasa ya, Ustadz Azam ini sekarang. Masya Allah. Nah sekarang Amin. ada hal yang menarik teman-teman di sini. Ketika Azam berusaha untuk menghafalkan, terus habis itu juga pasti ada kesulitan-kesulitan. Nah, apa sih kira-kira tips? Ini kita ngasih tips sama teman-teman di Al-Huda di luar sana, sobat-sobat Al-Huda, bagaimana sih bisa untuk menjadi seperti Kak Azam di usia muda, umur ya di kelas 3 SD sampai kelas 6 bisa menghafalkan 7 juz, itu apa tipsnya kira-kira? Tipsnya itu saya pertama menghafal tuh kayak agak kemauan, kayak suka. Pertama itu sukai pelajaran. Kalau misalnya ini menghafal, maka sukailah hafalan itu. Setelah suka, maka akan timbul semangat. Setelah semangat, ya terus berdoa, jangan lupa ikhtiar menghafal Al-Qur'an. Nah, kan ini biasanya nih ya, biasanya ada ketika itu orang mungkin udah mau memulai, terus habis itu tiba-tiba dia kayak patah semangat gitu Kak Azam ya. Kira-kira untuk mengatasi hal seperti itu waktu itu, mungkin pernah mungkin Kak Azam kayak, aduh kok males banget ya hafalan, kok berat banget. Nah, untuk menghadapi yang seperti itu bagaimana menurut Kak Azam sendiri? Kalau menurut Azam sih, itu kalau misalnya kan setiap kali semangat pasti ada kayak malas. Nah, Nah, kalau Azam itu pernah pas semangat itu pasti kayak malas sekali. Nah, itu saya dapat tips ini dari ustadz saya juga. Kalau misalnya kalian malas, nah itu mending ditinggalkan langsung. Pokoknya langsung ditinggalkan, langsung misalnya kayak malas gitu kan lagi tidur-tiduran, langsung berdiri itu. Karena kalau dibiarkan nanti lama-lama jadi males, jadinya kan kayak berat ngapal. iya betul betul. Jadi kalau misalnya malas langsung dipotong aja Zam ya, Iya. nggak usah dilanjutkan ya, langsung berdiri ambil air wudhu. Ini. Ya jadi gitu teman-teman ya. Tipsnya ketika kalian kesulitan ataupun ada hambatan ketika hafalan, ya mungkin dari Kak Azam sudah menyampaikan bahwasanya potong rasa malasnya dan lanjutkan dengan hal yang positif. Jadi kalau misalnya malas, sudah keburu tidur duluan, potong, habis itu langsung wudhu, bangun, ambil Al-Qur'annya. Mungkin seperti itu kurang lebihnya Zam. Nah, terus tentu ketika apa namanya menjadi seorang penghafal Quran di usia dini, menjadi apa namanya istilahnya, apakah hafalan Quran atau menjadi seorang penghafal Quran merupakan salah satu tujuan di dalam prinsip hidupnya Azam sendiri? Pertama itu kayak ada prinsip kayak menghafal Al-Quran kan ada gambaran itu kalau penghafal Al-Quran itu mulia di sisi manusia, di mata manusia dan di sisi Allah. Masya Allah ya. Sekali itu juga dapat menarik keluarga bahkan orang tua dijadikan diberi mahkota Masya Allah. di surganya nanti. Berarti apa namanya merupakan salah satu tujuan ya pencapaian ya
menjadi seorang penghafal Quran. Nggih. Masya Allah. Terus cita-citanya Azam nih, pasti teman-teman pasti bertanya kan, seorang menjadi penghafal Quran kira-kira punya cita-cita apa enggak ya? Nah, kita ingin tahu nih, Kak Azam ini punya cita-cita enggak selain menjadi penghafal Quran? Coba diceritakan. Azam ini punya cita-cita, insya Allah Mm. ingin jadi profesor, doktor yang hafiz Quran. Masya Allah, amin, amin, Allahumma amin. Ya teman-teman, ini luar biasa ini ya, menjadi seorang profesor doktor yang memiliki hafalan Quran, dan tentu itu sangat-sangat mulia dan bisa mengangkat derajat orang tua dan juga bisa membanggakan kedua orang tua. Dan setelah Azam udah memiliki minat, mau terus habis itu juga di SD itu Azam sudah punya tabungan sebanyak 7 juz. Habis itu kan melangkah untuk menuju ke jenjang selanjutnya. Nah, ini yang mungkin kita ingin tahu, kenapa Azam lebih memilih pondok pesantren Al-Ihsan Baron. Al-Ihsan Baron. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman.